Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Mari sama-sama kita awali kajian kita di malam hari ini. Kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini materinya adalah kita akan membahas tentang cabang atau subtema dari ulumul Quran, yakni ilmu pelajaran perninya Quran. Tepatnya kita bahas salah satu huruf bernama huruf tak marbutoh. Di Al-Quran ada dua kategori huruf. Kalau pengertian huruf tak, ada huruf taknya marbutoh, ada taknya namanya maftuhah. Kalau diartikan per kata, marbutoh artinya yang tersimpul. Kalau maftuhah artinya yang terbuka. Dari ilustrasi di layar ini adalah huruf tak marbutoh, karena artinya tersimpul. Ini ibarat seperti karung yang terikat atau tersimpul. Sedangkan huruf yang tak maftuhah ilustrasi seperti huruf tak yang terbuka atau karung yang terbuka, alias tidak tersimpul, tidak terikat. Kan kita bahas dari mana filosofi tentang penulisan huruf tak marbutoh di Al-Quran. Arti per kalimatnya tak marbuta adalah marbutotun yang tersimpul. Maksudnya tersimpul apanya? Kedua ujungnya. Ini ya, kalau kita lihat huruf tak yang seperti mangkok atau seperti piring ini ada ujungnya kanan dan kiri. Nah, ketika disatukan atau diikat ya, gini, diikat, maka menjadi namanya marbutotun, tersimpul atau terikat. Maka dari itulah dari huruf tak yang buka ini ujungnya diikat, maka bentuk jadi seperti ini. Apa bentuk jadinya? Ya, ini ada sisanya ujungnya ada sisanya. Begitu pula ketika bentuk sambung tak marbutoh ada sisa ujungnya. Ini menandakan bahwa namanya simpulan ikatan tentu ada lebihnya. Bagaimana karung ketika diikat ada lebih, karung yang tidak terikat, yang atasnya itu sisanya itu. Maka dari itulah terus tak marbutoh seperti ini. Ada ujungnya sisa dikit ya, meskipun berapa persentase panjangnya, ini namanya tersimpul. Maka kalau kita membuat tak marbutoh menulisnya lingkaran penuh halus malah salah, harus ada sisanya dikit ujungnya. Menandakan seperti karung ada sisanya yang paling atas tidak terikat. Ini secara bahasa tak marbutoh artinya yang tersimpul. Dari berbagai macam contoh lafaz di Al-Quran tentang tak marbutoh, ini banyak contoh. Misalnya jannatun ada tak marbutoh juga, rahmatun pakai tak marbutoh juga, nikmatun tak marbutoh juga. Dari banyak contoh di Al-Quran, saya milih beberapa lafaz agar kita menjadi terkesan ketika membaca lafaz tersebut. Pertama, saya milih lafaznya adalah nikmatun. Di Al-Quran lafaz nikmatun ada dua penulisan. Ada nikmatun akhiran tak marbutoh, ada nikmatun akhirannya tak maftuhah, tak yang buka. Nah, apa sih nikmatun? Jadi pemberian kenikmatan. Nah, Allah kalau ngasih kita kenikmatan ada dua wujud. Karena tulisan tak marbutoh dan tak maftuhah Allah bedakan dalam tulisan nikmatun itu sendiri. Contoh di sini, kalau nemu ayat di Al-Quran, di dalamnya ada kata nikmatun tak marbutoh, itu tema ayatnya tentang membahas nikmat yang sifatnya kebendaan. Contoh misalnya, saya nggak punya pulpen, alhamdulillah sekarang punya pulpen. Nah, ini namanya nikmat, karena ketika butuh ada pulpennya. Ini namanya nikmat yang kebendaan. Contoh misalnya, saya nggak bisa ngambil pulpen, nah, ternyata ada orang bantu saya ngambilin. Itu namanya nikmat yang tak yang maftuhah. Allah menggerakkan hati orang supaya berbuat mengambilkan. Berarti kalau kita diberi Allah nikmat ada dua kategori, nikmat yang sifatnya kebendaan dan nikmat sifatnya perbuatan Allah untuk ngasih kita sesuatu tersebut. Nikmatun bersifat umum tak marbutoh. Kalau nikmatun tak maftuhah bersifat khusus karena perbuatan.
Nah, dari dua kata ini di Al-Quran kalau persentase jumlahnya lebih banyak nikmatun yang tak marbuto daripada tak yang maftuha. Oh, berarti benda-benda yang kita terima dari Allah lebih banyak untuk dinikmati, maksudnya namanya kenikmatan kan dinikmati. Nah, sedangkan yang nikmatun tak maftuha jumlah sedikit. Nah, karena sedikit saya tampilkan nanti di Al-Quran. Ini contoh nikmatun tak marbuto dan nikmatun tak maftuha, berbeda spesifik unsur nikmatnya. Sekarang contoh dalam ayatnya. Contoh nikmatun yang tak marbuto, ini saya kutip dari Al-Ahzab 9 ya. Temanya tentang ini ya, saya baca aja perkata ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mereka beriman, uzkuru nikmatallahi, ingatlah kalian nikmat Allah, tak marbuto ya, alaikum atas kalian. Nikmat yang mana? Kapan? Idja'atkum, ketika datang pada kalian junudun, tentara-tentara. Fa arsalna alaihim, maka dia yakni Allah, kami mengirim atas mereka rihan, yakni rihan itu angin, wa junudan, dan tentara lam taroha, yang belum kalian melihatnya, alias nggak bisa melihatnya karena sifatnya gaib, tentara gaib. Wa kana Allah adalah bima, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Ini ayatnya temanya tentang perang. Perang apa namanya? Kalau dalam sejarah namanya perang Al-Ahzab. Nah, perang Al-Ahzab itu alias dinamakan perang namanya Khandaq, parit. Jadi Madinah dikepung tiga koalisi musuh, dikepung tiga musuh dari orang-orang Mekah, orang musyrik, musuh dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani waktu itu, dan musuh dari orang Yahudi di luar Madinah juga. Tiga ngepung Madinah, dikepung. Nah, dikepung, maka singkat cerita Rasul SAW membuat parit. Nah, jadi istilah Jawa itu peta-petaan, peta mana. Jadi musuh nggak bisa masuk karena ada parit. Nah, orang Islam dalam Madinah nggak bisa keluar, ya karena ada musuh. Nah, jadi diembargo ibaratnya, semua bantuan logistik mobilnya di stop, nggak bisa masuk. Ini peta-petaan. Akhirnya oleh Allah untuk membubarkan musuh, Allah ngirim junudan, tentara-tentara, berupa para malaikat, dan Allah ngirim rihan, ngirim angin supaya membubarkan tentara itu, musuh itu. Jadi singkat cerita enggak terjadi perang besar. Kenapa? Karena musuh nunggu bisa masuk. Nah, paritnya selebar 4 meteran. 4 meteran ini para ilmuwan meneliti apa hikmahnya ya Rasul, para sahabat buat parit kok 4 meter lebarnya. Ternyata ada ketemu ilmiahnya, yakni musuh itu pakai kuda. Jadi pakai kuda masalahnya. Nah, lompatan kuda itu maksimal 4 meter. Maksudnya nggak bisa 4 meter maksudnya. Jadi kalaupun musuh itu pengen melompati parit, percuma. Kenapa? Karena lompatan kuda paling jauh nggak bisa 4 meter. Akan jatuh ke bawah maksudnya. Nah, nih dari musuh nunggu, karena musuh tahu lebar paritnya, nggak mau nyoba lompat, nunggu. Nah, dari pihak Rasul Islam nunggu juga, nunggu diserang, siap membalas maksudnya. Nah, sama-sama nunggu, Allah ngirim malaikat membubarkan. Nah, ini namanya nikmatun, orang beriman. Ingat nikmat Allah berupa apa? Ngirim kebendaan berwujud tentara itu. Nah, tentara wujud malaikat, dan juga berwujud benda. Apa benda? Rihan, angin kan benda. Ini contoh lafaz nikmatun yang sifatnya kebendaan, karena ini saya tak marbuto. Sekarang contoh nikmatun yang taknya maftuha atau bukan. Ini saya mengutip dari Al-Maidah 11. Ini sebelum saya artikan, saya berikan dulu pengantar tentang peristiwa ayat ini. Suatu ketika Rasul diundang oleh orang Yahudi untuk datang ke desa namanya desa Khaybar. Khaybar itu basisnya orang Yahudi Madinah. Khaybar namanya, desa Khaybar. Rasul diundang. Dalam rangka apa? Dalam rangka dialog lintas agama. Pengen berdebat tapi
di tempat mereka. Diundang. Siapa yang diundang? 5 orang. 5 orang. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 orang diundang. Nah, mereka punya misi, mereka apa? Mereka pengen bagaimana supaya 5 orang ini mati. Kenapa? Karena aktivis Islam 5 orang ini. Kalau 5 orang ini mati, maka Islam di Madinah nggak akan berkembang. Jadi mereka itu punya rencana, ibarat rencana A, rencana B, rencana C untuk membunuh 5 orang ini dengan bergedok dialog agama di desa Khaybar. Diundang Rasul. Umar kan, maaf ya, Umar itu selalu suudon sama orang. Ya Rasul, jangan-jangan nanti kita dikepung. Kita masuk desa itu dikepung nggak bisa keluar. Jangan-jangan kita nanti akan dicelakai. Umar tuh suudon pikirannya. Kenapa? Maaf ya, ini kita bicara mundur ke belakang dulu. Umar dulunya kan pernah musyrik di Mekah. Ya, sebelum masuk Islam Umar tuh musyrik. Benci juga kepada Rasul Muhammad, benci juga. Dengan segajar supaya bisa membunuh Rasul di Mekah itu. Oh, berarti kalau Umar dulu mantannya orang buruk, maka ketika masuk Islam tetap ada pikiran buruk pada musuh. Umar curiga, ya Rasul, jangan kita ada apa-apain. Udah Umar, kita tawakal aja, langsung berangkat OTW masuk Khaybar. Setelah masuk suatu ruangan, duduk bersama meja berdebat. Nah, karena mereka sengaja berdebatnya itu mengulur-ulur supaya bisa mereka bermalam. Supaya Rasul bermalam nginep maksudnya. Karena rencana A adalah mereka ingin setelah debat selesai ada makan malam. Nah, makan malam mereka diracuni. Jadi hidangan yang untuk Rasul, Abu Bakar, 5 orang ini diracuni. Nah, dari racun yang telah dimakan 5 orang itu ternyata nggak ada reaksi, langsung mati. Kok nggak mati ya? Rencana A berarti gagal. Untuk 5 orang ini gagal. Nah, karena rencana B apa? Mereka ngamar, ya Rasul silakan nginep. Debatnya kita lanjutkan besok. Silakan sudah menyediakan penginapan. Jadi mereka sudah siap suatu rumah yang disetting atap bisa dibuka supaya ketika 5 orang tidur dibunuh dari atas. Genteng dibuka, dilempari entah dipanah, entah dilempari senjata tajam, pokoknya dibunuh pas tidur. Umar kan curiga, ya Rasul, jangan-jangan nanti pas tidur nanti kita dibunuh. Nah, jadi ketika masuk ruangan bersama tidur berlima itu, ya sudah lengger, sudah jauh kan lengger. Umar kan Umar memantau. Umar kan curiga karena pernah jadi orang buruk misalnya. Nah, curiga. Nah, kenapa? Atas kuasa Allah Umar kan ngantuk juga tidur. Nah, benar ternyata KB dibuka gentengnya. Ini orang Yahudi naik ke atas berapa orang untuk memanah. Nah, ketika mereka melakukan panah, itu ada yang nahan. Kok susah ya? Susah dilepasin. Jadi lengket. Tapi kita coba mana orang lain, lepas bisa. Mangker ke situ nggak bisa. Akhirnya apa? Dengan cara pedang jadi bisa gitu. Dulu begini, ada yang nahan. Nggak bisa ya. Coba dites ke arah yang lain, bisa lepas. Nah, ini Allah berbuat nikmata di sini. Wahai orang beriman, alladzina amanu udkuru, ingatlah kalian. Ingat apa? Nikmat Allah yang tak nyambung loh ya. Nikmat Allah atas kalian. Nikmat yang mana? Itu ketika hamma qaumun, suatu kaum, hamma itu berkehendak. An yabsutu, kalau berkata yang an yabsutu ilaikum aydiyahum, untuk mengayunkan tangan mereka kepada kalian, mengayunkan suatu untuk melempar maksudnya. Fakafa, maka dia menahan. Dia ini Allah. Fakafa aydiyahum ankum, maka dia menahan tangan mereka yang akan mencelakai kalian itu. Coba kita bayangkan, 5 orang itu meninggal dalam keadaan dulu di Khaybar, maka sudah kita wassalam, nggak kenal Islam. Quran nggak ada, Islam nggak ada. Oh, berarti ini nikmat yang beragam juga kategori ini. Nikmat apa? Perbuatan Allah menyelamatkan 5 orang itu, menahan atau menghambat tangan mereka supaya nggak nyelakai 5 orang itu. Ini Al-Maidah bisa. Nah, ini ya, nikmat Allahi tak nyambuka, nikmat berwujud perbuatan Allah. Nikmat Allahi taknya yang tertutup berwujud kebendaan. Nah, ini contoh nikmatun. Sekarang contoh lain lafadznya adalah rahmatun. Rahmat artinya kasih sayang.
Dari berbagai ayat di Al-Quran ada dua kategori itu rahmat, rahmatun tak marbuto, rahmatun tak nyambukan. Apa rahmat? Kasih sayang. Nah, rahmat Allah dalam segala keadaan. Nah, sekarang kita buka ayatnya. Dari berbagai ayat, kalau kita baca di Al-Quran, kalau nemu ayat di dalamnya kata rahmatun taknya tertutup, taknya marbuto maksudnya, itu ayatnya bertemakan tentang sesuatu yang kita alami atau Allah memberikan sesuatu kepada kita sifatnya keadaan nggak enak itu ada rahmatnya. Sifatnya umum, misalnya saya nggak punya menjadi punya, namanya rahmatun. Tapi kalau nemu ayat yang ada kata rahmatun tak nyambukan, ini temanya tentang sesuatu yang sifatnya itu enak, entah yang indah-indah, yang lapang-lapang, yang senang-senang, tema ayatnya itu. Nah, ini di saat sempit ada rahmat Allah, di saat lapang juga ada rahmat Allah dalam segala keadaan. Nah, dari dua lafadz rahmatun yang beda huruf taknya ini, rahmatun yang tak marbuto lebih banyak di Al-Quran jumlahnya daripada rahmatun yang tak nyambungkan. Nah, karena yang rahmatun tak nyambungkan jumlah sedikit, ada 7 ayat, maka saya buka dalam daftar nama-nama surat atau ayat yang bermuatan lafadz rahmat yang tak nyambungkan. Yang pertama, rahmatullahi Al-Baqarah 8, rahmatullahi Al-Araf 56, ada juga rahmatullahi, rahmatullahi Hud 73, ada lagi rahmatillahi Rum 50, rahmatillahi Maryam 2, rahmatullahi Az-Zukhruf 32. Dalam satu ayat ada 2 kali Zukhruf ya. Rahmatullahi Zukhruf 32. Ini koleksi ayat yang bermuatan tulisan rahmat yang tak nyambungkan. Apa tak nyambungkan itu? Bertema tentang masalah 8 hal yang lapang. Nah, uniknya adalah, ini apa uniknya? Ternyata tulisan rahmatul tak nyambungkan Allah taruh di surat-surat yang berawalan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, ini ada hikmah di sini. Apa hikmahnya ya? Awal surat huruf muqatta'ah itu yang nggak bisa diartikan karena huruf. Ya, justru nggak bisa diartikan itulah mengandung isyarat juga. Kalau dulu dengan kajian tentang tak marbuto. Apa? Jadi rahmat Allah yang bersifat lapang. Misalnya minggu kemarin saya sedang sedih, minggu sekarang saya sedang senang. Nah, ketika senang itulah saya mendapat rahmat Allah yang tak nyambungkan. Ketika minggu kemarin saya merasa sedang sedih, saya itu dibungkus rahmat Allah dengan tak yang tertutup itu. Maksudnya apa? Untuk menuju Al-Baqarah ayat 218 harus mengalami ayat 1. Untuk menuju menikmati rahmat Allah di ayat 50 Al-Araf harus mengalami ayat nomor 1, harus dilewati. Ibarat baca Quran harus dibaca, melewati huruf yang kita nggak tahu artinya itu. Oh, berarti ketika kita mengalami nggak enak, ya Allah kenapa ya saya tuh, ini maaf contoh aja kasus, ya Allah kenapa ya kok saya jadi korbannya, padahal saya itu taat ibadah, taat kepadamu, taat kepada Rasul, tapi saya kok jadi korbannya, ya saya dihina orang, didolimi, ditipu dan sebagainya. Ya Allah, kenapa ya? Nah, jadi kenapa itu kan misteri, nggak ada yang tahu rencana Allah dalam kita itu. Oh, berarti pas kita ngalami nggak enak itu, kita sedang menyelami awal surat dengan huruf-huruf muqatta'ah itu yang misteri itu. Karena untuk menuju rahmat Allah yang tak nyambungkan, misalnya ya, saya pengen merasakan Allah di Al-Araf, baru merasakan ayat 1 ini. Misalnya kita nggak tahu, dengan kita nggak tahu isyarat huruf-huruf ini, begitu pula karena kita nggak kenal Allah, kepada kita apa? Kalau seperti itu, ini hikmahnya. Berarti untuk bisa merasakan rahmat Allah bersifat lapang bagi kita, harus kita melewati huruf-huruf muqatta'ah. Maksudnya apa? Harus kita melewati suatu keadaan di mana kita nggak tahu maunya Allah apa, nggak tahu. Kalau senang kan pasti maunya kita masalahnya. Ya, saya sedang lapar nih, saya senang kalau makan. Nah, Allah buat minggu ini saya dibuat nggak punya apa-apa supaya nggak dimakan. Jadi saya sedang mengalami huruf muqatta'ah. Harus sabar karena saya nggak tahu rahmat Allah itu di ayat yang mana.
Kalau 28 berarti masih lama. Mungkin bulan depan, tahun depan baru saya menjadi 8. Kalau Al-Baqarah misalnya. Nah, ini rahmat Allah yang tak nyambuka ini adalah bersifat kelapangan. Nah, untuk menuju atau untuk mendapatkan Allah yang lapang itu harus mengalami huruf-huruf yang misteri, harus mengalami keadaan yang kita nggak tahu maunya Allah apa, pas kita ngalami nggak enak itu. Kalau ngalami enak, memang maunya kita. Kalau maunya nggak enak, kan bukan maunya kita, maunya Allah. Nah, kalau kita nggak tahu maunya Allah, kita sedang mengalami melewati ayat nomor 1 dari masing-masing suratnya. Maka bersabarlah, ada yang Allah kasih huruf kehidupan misteri itu sampai lama, baru ayat 19 baru ketemu rahmatullahi. Ada yang cepat, hari Senin sedih, hari Selasa gembira. Berarti kayak surat Maryam, bentar nomor 2 langsung rahmati ketemu. Ini contohnya. Dari 7 ayat ini saya ambil contoh adalah surat Maryam. Kaha ya ain shad, ayat nomor 1. Ini huruf muqatta'ah namanya. Apa artinya? Enggak bisa diartikan. Enggak tahu artinya. Kita enggak tahu maksudnya. Ibarat kita masuk ruangan, ada pin kode akses. Berarti untuk bisa merasakan rahmat Allah tak nyambuka, harus kita tahu passwordnya, tahu kode aksesnya. Nah, Allah ceritakan, wahai Muhammad, ya Rasul, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dalam huruf yang dibaca ini adalah dzikru rahmati, peringat atau penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya namanya Zakaria. Nabi Zakaria dapat rahmat Allah berupa apa? Huruf tak nyambuka, rahmati rabbika. Tidak tertulis tak marbuto rahmati rabbika, enggak tak marbuto, tapi tak nyambuka rahmati rabbika. Nah, Zakaria menerima rahmat berupa apa? Berupa kenikmatan. Mana isal nikmat itu? 2 titik di atas huruf ta. 2 titik itu titik-titik kenikmatan. Nah, oh berarti Nabi Zakaria untuk mendapatkan rahmat Allah berupa kenikmatan yang tak nyambuka itu harus mengalami keadaan yang kahaya ain shad itu. Ngalami apa? Ngalami gak enak puluhan tahun. Ngalami apa? Maaf ya, Zakaria menikah. Orang normal ketika menikah pengen segera punya anak. Itu pengen segera itu pasti, pengen segera punya anak. Nah, Zakaria menikah, lama gak punya anak. Puluhan tahun. Itu kan gak nikmat. Berarti Zakaria itu puluhan tahun dalam rumah tangganya mengalami ya ain shad lama, sebagaimana bacanya lama, ada ubahnya lama. Ain shad lama juga karena bacanya panjang. Sepanjang umur Zakaria mengalami enggak enaknya itu. Karena beliau sabar mengalami ya ain shad, maka masuk kepada keadaan rahmati rabbika. Taknya Allah buka akhirnya. Merasakan titik kenikmatan rahmat itu sendiri. Allah itu Al-Qabidu Jalla Jalalu, Al-Basitu Jalla Jalalu. Apa sih Al-Qabidu? Memang di Indonesia dijadikan maha menyempitkan. Kalau Al-Basitu maha melapangkan. Ini gara-gara terjemahannya maha menyempitkan, itu kesannya Allah itu berbuat negatif. Benar kan ya? Allah itu masa menyempitkan hidup saya. Kata-kata menyempitkan itu merasa gak enak. Padahal kalau dikatakan secara bahasa, Al-Qabidu bukan artinya yang menyempitkan atau mampu, tapi apa? Yang menggenggam. Qabidu Allah yang menggenggam. Ibarat tangan genggam. Kalau basitu terlentang buka. Menggenggam. Ini cuma karena para ulama di Indonesia itu menerjemahkan kata Al-Qabidu di Quran bahasa Indonesia enggak diartikan menggenggam, khawatir kita yang awam itu nanti ketika membaca lafaz Al-Qabidu membayangkan Allah kayak makhluk ya, genggam gini nanti ini.
supaya nggak dilustrutkan seperti makhluknya, maka diartikan halus Allah itu berbuat menyempitkan. Nah, gara-gara dia menyempitkan, konotasinya negatif, nggak enak, kan gitu. Bener ya? Al-Qabi itu yang menggenggam. Ibarat tangan saya lagi, saya nggak nolong, tangan saya digenggam Allah, digandeng, enak kan? Yang gandeng Tuhan enak. Al-Qabi itu berarti ketika Allah ngasih kita rahmat berupa tak marbuto seperti dalam karung ini, rahmat berwujud karung yang membungkus. Namanya kita debu dalam karung merasa sempit. Ya, minggu ini saya itu sedih, banyak masalah, berarti sedang dibungkus Allah dalam karung saya itu ibaratnya, dalam tak marbuto rahmatnya itu. Minggu depan Allah buka karungnya, saya mengalami lapar. Hidup kita cuma dua keadaan kok. Kadang-kadang tak marbuto, kadang-kadang tak marbuto. Allah menyempitkan dan melapangkan. Dua keadaan kok, nggak ada yang lain. Ya. Jadi barang siapa sedang dibungkus oleh Allah, apa digenggam. Namanya digenggam kan yang genggam Tuhan loh masalahnya. Contoh misalnya, saya ketika sehat suka kemana-mana, ke tempat-tempat yang mungkin yang nggak manfaat, banyak mudorotnya, banyak maksiatnya. Nah, karena Allah ngasih rahmat kepada saya berupa rasa sayang kepada saya, maka Allah menggenggam saya berupa apa? Berupa kaki saya dibuat kesandung, dibuat jatuh, dibuat nabrak apa supaya sakit, supaya nggak bisa jalan-jalan. Digenggam saya itu berarti. Coba kalau biarin saya, istilah Jawa itu dilulu, dijarno, diumbar, malah nggak enak, nggak disayang berarti. Berarti bersyukurlah kita kalau kita sedang mengalami sakit. Oh berarti Allah itu nggak pengen kita menyalahgunakan anggota badan untuk hal yang sifatnya perbuatan dosa. Maka Allah genggam supaya jangan diterusin. Nah ini digenggam kita tuh. Ada rahmat di dalam sakitnya kita itu. Makanya jangan apa istilah Jawa itu, jangan mersulo, jangan sambat ya Allah kok gini ya, kok nggak gitu, kok segini ya, kok nggak segitu, jangan gitu atasnya. Kita sedang digenggam, Al-Qabi itu digenggam karena kita merasa dalam karung merasa sempit. Begitu pula Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bersabar jalani hidup dalam bungkusan tak marbuto, berwujud kesempitan. Berapa lama Zakaria kesempitan? Puluhan tahun nggak bisa melihat anak. Nggak bisa melihat anak, kenapa? Ya karena nggak ada wujud anak, itu masalahnya. Ibarat dalam karung Allah, maaf ya, karungnya Allah rapatkan talinya, maka Nabi Zakaria nggak bisa melihat dua titik di atas karung, nggak bisa. Kenapa? Karena talinya Allah rapatkan. Puluhan tahun dibuat rapat talinya itu, so nggak bisa ngintip, nggak bisa. Nah, kemudian karena Zakaria sabar, Allah ke lapangan, ya ini taknya Allah buka, ya, karungnya Allah buka, bisa lihat dua titik kelahiran Yahya kan titik kenikmatan. Alhamdulillah lahir anak Yahya. Berarti kalau kita sekarang merasa kaya, merasa punya, itu ibaratnya kita sedang bungkus karung yang karungnya ikatannya Allah longgarkan, kita bisa ngintip, tahu kenikmatan, tahu makan enak, tahu melihat indah-indah, tahu tentang tempat tamasya. Jadi melihat yang duniawi. Kalau kita sedang mengalami, maaf ya, miskin, nggak punya apa-apa, nggak pernah makan enak, nggak pernah lungo nang dindi, ibaratnya kita dibungkus tak marbuto yang oleh Allah kita dirapetin supaya nggak bisa mengintip nikmatnya dunia. Jadi Allah berkuasa melonggarkan ikatannya, sama berkuasa merapatkan. Zakaria dirapetin ikatannya bertahun-tahun, baru dibuka blak jadi tak maftuha. Jadi barang siapa punya apa-apa, itu ibaratnya mata kita Allah beri kesempatan mengintip di luar karung itu apa. Oh indah. Wa ma utitum, dan apa yang kalian telah diberi min sain dari sesuatu, famatul hati dunia, maka itulah matahu kesenangan di dunia, wa zinatuha, dan perhiasannya. Wa ma indallahi, dan apa di sisi Allah khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Wahai manusia, apalah takiluna, maka apa kalian tidak berpikir?
Allah itu ngasih 2 titik di atas huruf ta. 2 titik, yang satu namanya mataun, kesenangan. Yang satu namanya zinatun, perhiasan. Apa kesenangan? Ya perbuatan enak itu. Apa perhiasan? Kebendaannya itu. Ini duniawi 2 isinya. Mataun sama zina. Nah, barang siapa sedang mengalami nggak punya apa-apa, nggak bisa kemana-mana, itu ibaratnya dibungkus dalam karung, rapet ikatannya, nggak bisa ngelihat kesenangan, nggak bisa ngelihat perhiasan. Barang siapa dilonggarkan oleh ikatannya, maka bisa benar seminggu merasa senang, minggu depannya Allah ikat lagi supaya nggak bisa senang lagi. Ini hikmah berada 2 titik di atas huruf ta. Di saat kita sempit nggak bisa melihat kenikmatan. Di saat lapang bisa melihat kenikmatan. Apa 2 nikmat ini? Bisa senang-senang, bisa punya perhiasan, suatu benda yang menyenangkan, yang berharga maksudnya. Kita itu sedang dibungkus oleh tamar buto. Berarti jika kita bersabar ketika dibungkus tamar buto loh ya, disabar meneruskan menjalani hidup terbungkus dalam sempitnya tamar buto, nih saya nanti mendapat kembali 2 titik yang nggak bisa dinikmati itu. Nanti kapan? Nanti di akhirat. Bersyukurlah apa yang kita cita-citakan di dunia nggak terlampiaskan. Nah berarti kan 2 titik nggak boleh didapatkan. Nanti di akhirat dibuka kok, melampiaskan titik itu bisa mendapatkan. Kita pilih mana? Di dunia itu taknya dibuka, bisa melihat 2 titik kenikmatan ini, dan nanti di akhirat ditutup, diikat, alias nggak ke surga maksudnya. Bagi mereka yang belum beriman, Allah hidupnya sukses, hidupnya jaya, itu sejauh itu dilulu, taknya Allah buka, taknya dibuka. Nah, di dunia ini di akhirat mereka taknya Allah tutup, diikat rapat. Apa rapat? Terkurung dalam neraka, nggak bisa keluar, nggak bisa lagi kenikmatan. Mari kita bersabar, di dunia sedang dibungkus. Ini dengan hikmah 2 titik di atas huruf ta. Sekarang kita buka dulu hikmah mengenai pembacaan atau baca huruf ta marbuto. Jika huruf ta marbuto dibaca wakof atau berhenti, akibatnya 2 titiknya lenyap, maka berubah jadi huruf ha. Bener ya? Misalnya rohmatun, kalau berhenti rohmah, jannatun, jannah, jadi huruf ha. Bener ya? Ini ada mana filosofinya ini? Ada kaidahnya ini. Apa sih huruf ba? Dalam kajian ulumul Quran, ingat ya, masing-masing huruf hijau itu punya sifat-sifat. Huruf alif sifatnya huruf pembeda. Huruf ba sifatnya huruf kesertaan. Huruf ta sifatnya huruf ini sama di sini, tak ini sifatnya identitasnya itu, pembeda identitasnya. Kemudian contohnya huruf mim, huruf pengumpul. Huruf hamzah, penempatan derajat. Huruf ha itu huruf penghabisan. Habis apanya? Ya macam-macam penafsirannya. Ketika jannatun dibaca berarti jannah. Habis apanya? Habis napasnya. Nikmatun kalau berarti nikmat, titiknya hilang, 2 kenikmatan hilang. Jadi barang siapa sedang dibungkus oleh tak marbuto, sedang alami nggak enak di dunia ini, kok nggak sabar, putus asa, maka 2 titik Allah hilangkan menjadi huruf ha. Maka di akhirat Allah buka taknya, nggak ada titiknya, nggak ada. Kenapa di dunia nggak sabar? Titik. Jika berhenti sabarnya, alias pas kita dibungkus Allah tak marbuto, ternyata nggak mau meneruskan menjalani hidup terbungkus dalam sempitnya tak marbuto, yakni putus asa dengan Allah, niscaya nantinya tidak akan dapat kembali 2 titik tersebut saat menjalani hidup di akhirat. Kenapa? Karena nggak mau baca wasol. Apa wasol? Sambung, neruskin hidup. Pinginnya wakop, apa kok berhenti, putus asa, nggak ada usaha. Ketika sakit, diam aja, nggak usah butuh berobat, diam aja. Oh, ya sembuh ya sembuh. Oh, berarti dia sedang wakaf.
dibungkus Allah tak marbuto berupa rasa sakit, tapi nggak mau berobat. Berarti dia pengen merasakan tak marbuto yang nggak ada titiknya kan gitu. Berarti dia pengen wakaf apa? Putus asa, nggak ada ikhtiar berobat, nggak mau wasol. Kalau wasol titiknya hidup, jannatun naim, jannatul apa misalnya, rahmatillahi, taknya terbaca titiknya karena dibaca wasol. Apa wasol? Meneruskan nyambung. Ketika kalian nggak enak. Nah, jadi pas kita di dunia sekarang sedang dibungkus oleh Allah dalam bungkusan tak marbuto. Nah, tergantung Allah berkuasa, ikatan karunia dilonggarkan apa? Diratkan. Barang siapa pernah melihat makan enak, pernah merasakan makan enak, pernah tamasa kemana-mana, itu ibaratnya dilonggarkan. Akhirnya apa? Ngintip dikit kenikmatan. Barang siapa nggak pernah kemana-mana, nggak pernah tamasa, nggak pernah makan enak, ibaratnya dirapatkan. Nah, bersyukurlah dirapatkan itu, sabar maksudnya. Syukurlah, Allah Maha tahu, mungkin kalau diperlonggar semua ikatannya, orang kan merajalela, lupa Tuhan akhirnya. Nah, berarti marilah kita tetap meneruskan wasol kepadanya di saat mengalami tak marbuto, agar titik dua di atas tak ini, kenikmatan ini bisa kita kembali di akhirat. Minggu ini kita dibungkus, nggak bisa milik kenikmatan apa, dibuat sakit, dibuat kena masalah, dibuat kena musibah, dibungkus namanya itu. Gini. Minggu depan Allah buat clear masalahnya, selesai, musibahnya selesai, itu dibuka, bisa menikmati nikmatnya perisan duniawi, benda-benda maksudnya, nikmatnya kesenangan, bisa mana-mana. Bulan depannya Allah ikut lagi. Kita itu mengalami dua kali ini, buka tutup aja, nggak ada yang lain. Kita tuh hidup menjalani rahmat Allah, rahmat dalam bentuk dua kemasan tertutup marbuto dan kemasan tak yang buka. Dua keadaan. Nah, mari kita meneruskan wasol, ibarat membaca jangan diwakong maksudnya, diwasol aja biar taknya tetap terasakan, terbaca, titiknya nggak hilang, nggak habis, nggak lenyap. Maka dari beberapa contoh ini kesimpulannya adalah huruf tak marbuto karena artinya tersimpul, ibarat ilustrasinya karung yang terbungkus, kita sedang dibungkus dalam genggaman rahmat Allah. Namanya digenggam karena Allah buat rapat supaya kita merasa sempit sekali, dibuat longgar, agak nyaman. Kesempitan. Alam dunia itu alam tak marbuto. Terus kita nggak tahu apa-apa, misalnya nggak bisa melihat sesuatu yang sebagai gaib-gaib atau apapun, terani hijab, kita sedang tak marbuto. Sedangkan tak yang buka, tak terbuka, maftuha, lapang, mengalami sedang kelapangan. Atau nanti di akhirat semua Allah buka, hal yang misteri dunia Allah buka di akhirat, hal yang di dunia kita belum tercapai, pengen merasa nggak pernah kesampaian, di akhirat Allah turuti, namanya tak yang buka. Dan tersingkap semua hijab, bisa melihat yang selama ini kita itu nggak bisa melihat. Nah, jadi mari kita di dunia mulai sekarang, pas kita mengalami nggak enak, itu sedang merasakan rahmat Allah. Yang jadi masalah adalah cuma dua, sabar apa tidak, itu aja intinya, dua ini aja, nggak ada yang lain. Kalau sabar berarti jangan Rasulullah gitu ya. Nah, kita sedang mengalami huruf muqatta'ah, kah, ya, ain, shad yang lama itu. Kadang-kadang kita mengalami seperti cuma pendek alif lam mim, cuma 3 huruf alif lam mim. Kita mengalami alif lam mim nih, karena apa? Cuma sebentar. Ternyata yang salami sakit saya, tetangga saya sakitnya lama. Saya cuma sebentar, seminggu. Berarti ibarat saya mengalami alif lam mim, cuma 3 huruf. Nabi Zakaria, kah, ya, ain, shad, kah, ya, ain, shad, 5 huruf. Lama. Nah, jadi hidup kita adalah sedang mengarungi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri ya. Untuk menuju ayat yang ada kata rahmata tak nyambungkan. Nah, untuk menuju ke tak nyambungkan harus melewati ayat nomor 1 kan gitu.
Langkah pertama adalah ngalami nggak enak. Nah, nomor satu kan nggak enak karena misteri, mukotoa kan misteri, nggak bisa ditebak. Mau nyawa apa yang kita alami nggak enak itu. Nah, demikian singkat dari materi tentang tamarruto untuk pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ditanyakan tentang materi hikmah dari lafadz maupun tulisan huruf tamarruto di Al-Quran. Ada yang bertanya? Silakan. Tapi bukan masalah tamak, bisa? Oh, boleh. Ya, saya mendapatkan penjelasan untuk dhamir di akhir ayat atau di akhir kalimat itu bisa diwakafkan atau tidak? Karena barusan mendapatkan penjelasan itu katanya waktu pembacaannya itu tidak boleh diwakafkan. Contoh, Sami Allahu liman hamidah. Kan tulisannya begitu Ustaz. Hamidah itu membacanya hamidah atau hamidah. Jadi untuk dhamir itu bisa dilakukan atau tidak ketika kita Ya. Sebagaimana kaidah membaca lafadz yang huruf taknya marbuto ketika dibaca wakaf jadi huruf H. Nah, H itu seberapa tebalnya dibanding H yang domir tadi itu yang tanpa tak gitu. Itu ada bedanya. Nah, misalnya kata-kata jannatun saya baca misalnya minal jannati, saya baca berarti minal jannah. Nah, nahnya itu jangan setebal kayak huruf H. Sebagaimana hamidahu, hamidah, dah itu hanya tebal. Kenapa? Karena aslinya tidak tamar buto. Hamidah, jangan ringan. Hamidah, jangan gitu, jangan ringan gitu. Kalau pengen dibaca berhenti loh maksudnya. Hamidah. Jadi dah ibaratnya habisnya nafas itu udah belas entek. jadi bisa diwakafkan tapi betul gitu. Iya betul. Ya. Agar dibedakan wakofnya yang akhiran tak marbuto dan wakof yang memang itu hak bukan tak, dibedakan unsur tebalnya mesti sedikit. Yang itu kita sendiri, yang bersama sendiri, nggak bisa orang lain. Hamid, sama teman hamidah, hamidah, nah, jangan tipis dah, hamidah. Itu aja ya singkat materinya. Semoga yang kita kaji ini kita memberi manfaat. Kita semakin semangat dalam beribadah, semakin tekun dalam belajar Al-Qur'annya agar kita mengungkap ayatnya semakin terkesan untuk kita hayati, kita amalkan dunia kita di dunia. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.